Mantan Bupati Kepulauan Talaut, Sri Wahyuni Maria Manalip, ditangkap KPK lagi usai bebas dari lapas. KPK mengatakan penahanan kembali terhadap Sri dikarenakan ada kelemahan pada sistem OTT, operasi tangkap tangan. Inilah salah satu kelemahan kalau kita melakukan OTT. Waktu itu kita punya batas waktu hanya 60 hari ya kemarin-kemarin. Ketika kita sedang melakukan penahanan orang, maka segera mungkin berkas perkara diselesaikan, kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis, tanggal 29 April tahun 2019. Karyoto menjelaskan saat itu KPK masih memiliki bahan-bahan lain terkait perkara untuk dikembangkan. Namun hal itu tertahan karena keterbatasan OTT. Nah, pada saat itu sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang bisa dikembangkan untuk dilihat perkaranya apa. Apakah dalam hal pengadaan barang dan jasa atau dalam hal apa, ujar Karyoto. Akhirnya KPK baru bisa menemukan kasus korupsi lainnya pada Sri Wahyumi setelah melakukan pengembangan yakni dugaan gratifikasi 9,5 miliar rupiah. Nah, yang ditemukan juga ya ini cukup signifikan yaitu 9,5 miliar rupiah yang kita dapat dari perkara. Yang kedua itu salah satu kelemahan dari OTT, ujarnya. Diketahui, Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi 9,5 miliar rupiah proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014 sampai tahun 2017. KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September tahun 2020 dan menetapkan tersangka SWM, Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai tersangka, ucap Karyoto dalam konferensi pers. Sri Wahyumi pun langsung ditahan KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang sebelumnya juga menjerat Sri Wahyumi. Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar 9,5 miliar rupiah, ucap Karyoto. Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan, kata Karyoto.